Selamat siang teman-teman. Maaf, barusan nih kita persiapan dulu ya. Tadi rencananya jam 2.30 mau mulai live, ngobrol tentang tawakalna. Perkenalkan, saya Dudung dari BMS Al-Asa. Dan saya Jalal. Dan ini Suaranya kedengaran nggak? ya. Masuk ya? Dan Perlu ini dites. admin bukan tim Lapak Saudi ya, yang memiliki akunnya ya. Nah, ini dari Damam. Kebetulan saat ini posisi saya ada di Damam, daerah Seko. Nah, buat teman-teman yang ada di Damam khususnya, jika ada hal-hal yang perlu dibantu, boleh menghubungi tim Lapak Saudi ya. Nah, beliau ini ya. Oke. Ini begini nih, Pak Jalal. Kita kan saat ini tuh di Arab Saudi tuh udah bener-bener trending topik banget ya, itu yang namanya tawakalna ya, yang tawakalna. Itu menurut Pak Jalal itu gimana kok? Kenapa tiba-tiba Arab Saudi itu mengharuskan warganya yang ada di Arab Saudi ataupun orang ekspatriat yang ada di Arab Saudi untuk menginstal tawakalna? Kenapa itu? Mungkin apa sih manfaatnya dan tujuannya? Barangkali mungkin Pak Jalal tahu. Seperti itu. Oke, ini sebelumnya udah kedengaran nih suara? Iya, insya Allah kedengaran nih. Mana? Buat Oke, ini suaranya. Oke. Silakan barangkali Pak Jalal, kan barangkali kebetulan Sebelumnya udah kedengaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya biasa dipanggil Jalal. Saya nggak tahu nih tiba-tiba disuruh buat live dengan pengurus BMISA dari Hasa apa ya? iya. Ya, kita ngobrol hari ini, kita pengen bicara tentang aplikasi yang biasa atau yang lagi ngetren di kalangan warga Saudi maupun ekspatriat yang ada di Arab Saudi, yaitu tawakalna. Iya, tawakalna. Pertanyaannya apa? Itu jadi barangkali begini, Pak Jalal itu, karena kan mungkin Pak Jalal tuh orangnya udah lama di Arab Saudi dan istilahnya sangat concern sekali tentang Arab Saudi, mengetahui berita-berita yang istilahnya valid lah ya tentang yang berkaitan dengan Arab Saudi. Nah, barangkali Pak Jalal tuh mengetahui kenapa kok kita itu termasuk ke WNI ya diharuskan untuk menginstal tawakalna. Itu tujuannya apa sebetulnya? Seperti itu, mungkin gambaran sederhananya ya, atau Ya, ini saya coba bantu jawab aja. Ya. Meskipun saya bukan pakarnya atau orang yang ahli, yang mungkin lebih banyak yang lebih mengetahui daripada saya. Seenggaknya yang kita ikuti sampai hari ini, kasus COVID yang ada di Arab Saudi ini kan terus meningkat, hampir 300 ya kemarin. 300 dalam satu Satu hari. 300. Jadi bagi pemerintah Saudi ini sudah peningkatan yang luar biasa, karena yang sebelumnya sudah bisa ditekan di bawah 100, di bawah 100. naik lagi merambat sampai sekarang 300. Maka melihat kondisi seperti ini, Arab Saudi mulai mempraktekkan atau memberikan peraturan yang lebih mempertegas agar tidak lebih tersebar virus COVID-19. Nah, di antara peraturan yang ada itu adalah keharusan setiap warga negara Saudi ataupun warga asing termasuk kita PMI untuk mengunduh dan mempunyai akun aplikasi tawakalna. Nah, ini secara arti tawakal ini kita berserah diri ya, seperti kita tahu bahasa Arab tawakal artinya ya percaya dan berserah diri kepada Allah dengan tambahan Allah kalau itu ditambah ya. Intinya aplikasi ini digunakan, fungsinya adalah untuk mengetahui status setiap orang yang memiliki akun Yang tinggal di Arab Saudi gitu ya? Ya, setiap yang memiliki akun ini akan diketahui status kesehatannya. Bukan status jomblo tapi status kesehatannya. Iya. Di situ nanti kalau kita sudah masuk ke akun ini, ada lambang atau logo tertentu, yaitu barcode ya. Nanti di belakangnya barcode ini ada warna seperti hijau, itu berarti dia sehat, tidak terinfeksi. Ada kuning, ada orange, itu kalau nggak salah yang kuning ini terinfeksi, yang orange ini
pernah terinfeksi dengan orang yang sebelumnya kena COVID. Iya. Ada juga yang datang dari luar negeri, itu juga terbaca ada warnanya berbeda. Dan yang terakhir itu ada warna hitam atau abu-abu. Iya. Itu kenapa itu kalau yang warna hitam abu-abu? Itu berarti yang paling terakhir ya? Terakhir itu berarti dia aplikasinya nggak online. Nggak online. Maksudnya apa itu? Jadi internetnya nggak nyambung. Oh, nggak punya internet. Aja nggak bisa Berarti harus didonasi ya, disumbang internet. Oke. Atau itu yang terakhir berarti itu sangat apa? Maaf jadi gimana ya? Jadi Tawakalna ini fungsinya untuk mengetahui status setiap orang yang memiliki akun di Tawakalna. Ya. Kalau dia statusnya hijau, barcode-nya itu ada warna hijaunya, berarti dia akan diperbolehkan masuk ke tempat-tempat umum seperti mall, supermarket, bahkan toko-toko Indonesia pun sudah menerapkan sekarang ya, beberapa toko dan restoran atau juga tempat-tempat hiburan lain. Meskipun sekarang udah ditutup ya tempat hiburannya. Iya. Kayak begitu ya. Intinya kalau kita nggak punya Tawakalna, kita nggak akan diizinkan masuk ke area umum atau area publik karena tidak diketahui statusnya apakah dia terinfeksi atau dia bebas dari COVID. Itu tadi apa yang tadi disampaikan Bakalah juga mengharuskan ya. Hari ini teman kita yang jaga Bakalah di Kota Khobar, dia di Khobar. Fahmi, mungkin dia lagi nonton. Apa kabar Fahmi? Dia baru nge-share bahwa setiap orang yang mau masuk ke toko Indonesia yang dia jaga di Khobar harus diperlihatkan dulu Tawakalna. Itu maksudnya mungkin kalau ingin masuk ke tokonya ya, ke dalam ya. Iya. Tapi kalau misalkan dia diam di luar tapi bisa ya. Jadi nggak beli apa-apa dong. Enggak, jadi mungkin dia bilang mau beli ini kasih datanya ke pamik itu bisa ya. Hanya ini kalau begitu, ini kan sebenarnya Tawakalna ini sebenarnya bukan keharusan, artinya nggak harus setiap orang punya. Kalau dia nggak kemana-mana ya nggak usah download dan nggak usah bikin akun ya nggak masalah. Yang penting dia nggak kemana-mana, di rumah aja gitu, kayak di karantina. Tapi bagi toko atau tempat-tempat usaha atau komersial area, kalau tidak menerapkan pemeriksaan kepada para pengunjungnya, itu bisa terancam sanksi hukuman sama pemerintah. Maka mau nggak mau denda uang. Dan penutupan toko ada tahapannya. Nah, sebagaimana kita baca di aturan Kemendagri yang terbaru di Arab Saudi. Jadi bukan pengguna atau bukan warganya yang dikena sanksi, tapi tokonya kalau seandainya melayani pengunjung tanpa diperiksa Tawakalna, yang diancam sanksi hukuman itu adalah pemilik atau pengelola toko dan seterusnya. Oh jadi kan saya pernah kalau nggak salah lihat ada video ya yang di-share terus di grup WhatsApp itu ada tersebut angka 20.000 rial. Itu maksudnya uang apa itu? Oh iya, itu ada, memang saya juga nonton tuh videonya. Itu di Kotif atau di mana ya? Iya. Yang jelas malam-malam itu banyak petugas yang menggunakan kartu identitas laki-laki perempuan keliling ke toko-toko, ke mall, ke pasar. Mereka sedang memeriksa keseriusan dari pihak toko atau pihak tempat usaha gitu. Tempat usaha. Apakah mereka melaksanakan prosedur yang ditetapkan atau enggak? Yaitu diantaranya memeriksa suhu badan pakai itu namanya? Iya, termometer ya, yang bentuknya kayak senjata itu. Kemudian apakah ada stiker atau pengumuman bagi setiap pengunjung harus memakai masker. Kemudian apakah si pemilik toko atau penjaga toko itu memeriksa Tawakalna setiap pengunjung atau enggak. Kalau tidak, itu diancam sanksi hukuman. Itu penutupan, sanksi denda. Itu yang saya tahu. Jadi bukan warga kitanya, bukan pengunjungnya, tapi yang disanksi itu adalah tempat usahanya yang tidak melakukan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi. Oh gitu. Oke, ini kebetulan ada teman kita Mas Saiful Nur Halim dari Jeddah, hanya menyampaikan salam aja ya. Mas Saiful Nur Halim barangkali mungkin pernah menginstal aplikasi Tawakalna, barangkali ada kendala atau memang lancar-lancar aja atau bagaimana? Bisa mungkin silahkan komen di sini. Ceritakan pengalamannya saat menginstal Tawakalna dan juga saat menggunakan aplikasi tersebut,
saat mengunjungi tempat mall atau tempat kunjungan yang lainnya. Silakan Pak Mas Saiful Nur Halim. Oke, Pak Jalal, yang lainnya ini mengenai masalah apa ya? Install. Ini banyak yang kendala ya? Banyak yang banyak orang itu ribut masalah Upser juga, karena banyak yang bilang itu kaitannya dengan tawakalna ini kaitannya dengan Upser. Gimana? Apakah demikian, Pak Jalal? Ya, ini aplikasi yang ada sekarang ini ya, di Tawakalna. Ini sangat tergantung atau terkait dengan akun kita di Upsir. Apa itu Upsir? Saya kira Upsir banyak yang tahu ya. Upsir ini adalah identitas digital kita. Jadi semua track record, rekam jejak kita yang warga asing di Saudi itu terekam semuanya di sistem yang namanya atau aplikasi Upsir. Upsir itu ya, Upsir. Ya, Upsir ini sudah bisa diunduh di HP ataupun juga lewat komputer. Dan ini pertama kali langkah yang kita harus ikuti, harus daftar dan punya akun Upsir. Kalau nggak punya Upsir, kita nggak bisa mengunduh atau mempunyai akun lainnya yang terkait dengan identitas gitu, dengan Upsir. Ya, termasuk Tawakalna, Etamarna, ada juga Tabaut, ada juga Sihati. Itu semuanya terkait dan terhubung dengan akun Tawakalna itu. Upsir yang paling mendasar, karena dia itu adalah identitas kita. Bahkan Upsir sudah merilis, sudah memunculkan Upsir individu. Itu Upsir individu ini sudah menjadi pengganti dari kartu Igoma, Istimaro atau STN SIM. Jadi sudah digital semuanya lewat Upsir individu. Nah, kalau kita nggak punya Upsir, harus daftar dulu, harus punya dulu akunnya. Nah, untuk mendaftar kita bisa datangi ke tempat-tempat yang disediakan oleh komunitas ini, semacam semacam mesin ATM yang tersebar di banyak mall, di tempat-tempat keramaian. Tapi saya dengar ini karena banyak yang datang ngantrinya ribut dan tidak tertib, akhirnya itu ditarik dan dimatikan sekarang. Hanya beberapa tempat aja yang tersedia, seperti di kantor polisi dan di kantor Ahwal Madani atau di sipil, pencatatan sipil. Di kantor-kantor tertentu ya. Ya, tertentu aja enggak. Kalau sebelumnya di kantor imigrasi juga ada. Wajat ya. Tapi sebelumnya banyak ya, di mall, di supermarket, di hipermarket. Tapi sekarang banyak tutup. Jadi sebelum Tawakalna ini kita harus punya akun Upsir. Upsir dulu ya. Tapi ada solusi sebenarnya, Pak. Apa tuh? Kalau seandainya kita nggak punya akun Upsir, kita kan di sini menginduk kepada sponsor ya, atau majikan ya, atau tempat kita bekerja di perusahaan. Itu bisa kita minta ke majikan kita, sponsor kita untuk meregistrasi, untuk mendaftarkan nomor HP kita. Ingat, nomor HP yang kita gunakan. Untuk didaftarkan sebagai dependen ya, istilahnya warga yang mengikut dengan sponsor tersebut. Begitu. Seperti saya punya istri ya, saya masukkan nomor istri saya di Upsir. Saya punya Upsir sendiri. Nomor istri saya masukkan lewat Upsir saya, sehingga istri saya terregistrasi melalui Upsir saya. Jadi setelah saya registrasi, setelah saya daftarkan di Upsir saya, istri saya sudah bisa buat akun tersendiri. Tawakalna, Etamarna, Sihati. Itu ini ada informasi luar biasa sekali nih buat teman-teman yang udah jelas ya. Ini kendalanya tadi di Upsir. Seperti Mas Saiful bilang ini. Error terus belum basma ini karena enggak. Berkaitan dengan error itu sekarang ini dari 2 hari yang kemarin ya. Tawakalna ini aplikasi yang baru, kemudian didatengin oleh mungkin jutaan orang dalam satu waktu. Dalam 1 hari. Sudah ada konfirmasi dari pihak Tawakalna bahwa dalam 2 hari ini memang ada gangguan teknis. Jadi mereka sedang memperbaiki gangguan teknis tersebut. Karena kayaknya lalu lintas internetnya padat banget ya. Jadi ketika servernya diserbu oleh jutaan orang untuk mendaftar, mungkin hang atau mungkin error gara-gara rebutan masuk gitu. Kayak lalu lintas aja gitu. Ini ada pertanyaan nih tadi Pak Jalan. Kalau nggak punya Igoma itu. Ini Mbak Salwa Silpi, selamat menonton. Pak Saiful Putra Kembar. Dari Jubel. Salam dari Alha saya sama dari Damam ya, Maaf ada gangguan teknis. Ya intinya gitu. Jadi 2 hari ini, tapi pagi hari ini sudah bisa akses tuh. Teman-teman tadi sudah nunjukin sudah bisa masuk ke akunnya Tawakalna. Saya juga sudah masuk. Saya memang pengalaman 2 malam kemarin saya pertama saya ke IKEA.
Pas diminta tawakal, nah ternyata muter-muter terus. Artinya akhirnya nggak bisa masuk ya? Iya, itu si internetnya meskipun kecepatannya cepat, tapi karena servernya bermasalah tawakal, nah kita nggak bisa login, nggak bisa mendaftar. Akhirnya nggak bisa masuk ke IKEA? Ya, kita ditolak. Waduh, dilarang. Kedua kalinya saya ke rumah sakit kemarin. Waktu ke rumah sakit, saya coba daftar, atau bukan daftar ya, karena sudah daftar ya, login ya, maksudnya masuk ke dalam akun saya, nggak bisa masuk juga. Tetap ya? Akhirnya nggak bisa masuk juga? Alhamdulillah ada wasto ya. Oh, boleh. ada perantara bisa. Iya. Intinya ada gangguan teknis dalam 2 hari ini di Tawakalna, dan itu sedang diperbaiki. Tapi tadi pagi kita buka dan kita sudah masuk ke akun kita udah lancar. Semoga lancar terus seterusnya. Nggak tahu siang ini belum update nih. Jadi kalau sudah lancar, insya Allah nggak akan lagi susah untuk daftar atau untuk masuk ke akun kita. Oke, ini tadi nih ada pertanyaan nih, Mbak Bella. Oke, selamat menonton. Kalau nggak punya ini, Mas Omeng Yan, kalau nggak punya igoma, bisa daftar Abser dan Tawakalna? Nggak punya igoma? Nggak punya igoma, nomornya inget nggak? Okay. Kalau di nomornya inget ya bisa aja, yang penting ya. Tapi aneh ya, masa kita nggak punya igoma tinggal di Saudi? Mas Omeng emang igomanya kemana ini? Gini lah, kalau punya kalau ada nomor igoma ya, maksudnya gini, nomor igomanya masih ingat, coba aja datang ke mesin Abser, ya, masukin, kemudian nanti masukin juga nomor HP-nya, udah biasa basmah. Insya Allah mudah-mudahan lancar ya. Dicoba aja dulu. Yang penting nomor igomanya hafal, itu aja kuncinya ya, nomor igoma. Mas Omeng, kalau nggak punya igomah, teorinya adalah nggak bisa ya. Tapi kalau masa di Arab Saudi nggak punya igoma, semua pasti punya igoma. Nomornya aja ya. Oke, Mas Saiful Nur Salim, tadi udah dijelaskan ya, error terus. Ini sejak kemarin emang secara gangguan teknis dari tawakalnya, bukan ininya, bukan jaringannya ya. Seperti itu. Absar berarti kunci, iya. Absar itu kunci untuk semua urusan keterkaitan dengan pemerintah Saudi. Absar itu kunci ya. Oke. Ahmad ya Habibi menyimak, terima kasih. Putra Kembar, iya. Selamat menonton, Saiful. Oke. Putra kemarin jam 5 sore. Oke. Ini kebetulan sekarang azan asar, kita break dulu bentar ya. Terus aja. Ini saya kasih tahu ini bisa nih. Ini Tawakalna berarti bisa nggak ada masalah ya? Saat ini alhamdulillah nggak ada masalah ya. Artinya udah oke. Di sini ada foto, di sini ada nama kita, ada nomor igomahnya ya. Dan ini statusnya nih. Jadi buat teman-teman yang menginstal Tawakalna itu bisa diketahui status kita itu seperti apa. Nah, punya saya hijaunya hijau muda ya. Ada lagi hijau tua, itu yang paling bagus apa? Hijau tua yang paling bagus. Enggak, Pak. Ini apa? Ini hijau muda. Tidak ada catatan event, jadi udah oke. Green. Yang paling bagus itu yang pertama. Itu yang udah divaksin. Oh, ya itu belum semuanya, belum banyak, baru 50%. Nah, jadi ini yang standarnya seperti ini, standarnya ya. Yang paling bagus hijau tua. Kenapa? Itu yang udah divaksin. Hijau yang kayak bendera Saudi. Itu yang udah divaksin. Dan itu sudah vaksinnya bukan sekali, udah 2 kali, udah 2 kali. Dan yang paling buruk itu apa? Tadi yang seperti di Bincang ada. Bisa dilihat sini, buka. Gimana? Nah, statusnya ini nih. Okay. Nah, ini dia. Ini status. Kalau warna kuning apa, yang hijau, yang tadi hijau tua itu disebutin. Ini yang sudah divaksin dosis full ya, 2 kali suntikan. Yang hijau muda ini berarti sudah oke, nggak ada masalah. Ini belum pernah terinfeksi. Standarnya semua pasti ternyata akan segini kalau yang baik-baik aja. Iya, belum pernah terinfeksi. Iya. Kalau yang orange apa itu bacanya? Nah, ini ada yang orange. Ini yang berkaitan ya. Yang orange itu pengguna terpapar. Sudah terpapar. Jadi penggunanya yang terpapar ya. Yang kuning tidak diizinkan meninggalkan rumah. Kemudian yang kuning, ada yang kuning ini. Yang kuning. Oh iya, ini benar kata Pintan. Nggak masalah. Memang ada 3 opsi mendaftar di Tawakalna, itu ada 3 opsi. Yang pertama dia punya Absir langsung. Yang kedua melalui kafilnya atau melalui sponsornya atau suaminya atau orang yang mempekerjakan kita di sini. Yang ketiga yaitu pengunjung atau visitor. Memang itu bisa menggunakan igoma, paspor dan sebagainya. Itu ada kita terangkan sebagaimana penjelasan dari pemerintah sini.
Jadi memang tidak harus orang yang menetap di sini, visitor pun bisa. Baik itu seperti pramugari atau orang yang kerja di offshore ya, yang di luar di laut itu, pelaut-pelaut yang biasa cuma mampir aja ke sini. Mereka kan nggak pegang igoma, ya bisa menggunakan visa visitnya juga. Nanti ada form yang harus diisi. Ini bagus. Kalau nggak salah ada border number juga yang diminta. Huruf dia. Oke, sebentar ini. Oke, Gatip menyimak. Oke, kita sapa dulu ya Pak Jalal sebentar ya. Ada masukan gangguan ini. Oke, yang kemarin jam 5 sudah lancar. Igomah mati bisa bikin absen. Nah, igomah mati bisa bikin absen nggak Pak? Mati ya dikubur dong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahlil 7 hari. Nggak, masalahnya igoma itu kalau nggak diperbaharui, nggak diperpanjang, itu juga bisa denda dan bermasalah di Saudi. Kan sebenarnya pertanyaan itu kenapa nggak diperbaharui? Ya kalau nggak diperbaharui, otomatis semua sistem dirinya itu informasi tentang pemilik igoma itu ya nggak ada, ya mati juga. Tapi gini Pak, ada kasus ya. Ada satu kasus teman. Ini buat siapa? Buat Mas Abi Zidan Azka Muhammad ya. Ada satu kasus saya temukan di grup WhatsApp. Makanya buat teman-teman yang nggak punya grup WhatsApp, silakan gabung dengan grup WhatsApp. Insya Allah kadang-kadang banyak informasi juga yang bermanfaat. Ada teman kita, dia bilang igomanya mati, tapi bisa ngakses abser itu di sana. Dan nanti abser kalau hidup itu nanti di sana tercatat loh. Misalkan igoma mati, muncul tulisannya igoma mati, kemudian maksudnya expire ya. Kemudian paspor expire juga muncul di sana juga. Digunakan. Apanya? Apa bisa digunakan? Misalnya atau kan. Jadi lebih baik ini aja. Silakan Mas Azka, jangan putus harapan ya. Silakan coba aja dulu aja. Yang penting udah jelas yang diminta di mesin abser itu apa? Nomor igoma dan nomor HP. Yang penting ingat itu. Itu aja. Dengan jari ya. Jari. Nggak bisa. Aku tahu nomor igomanya Mas Azka, aku tahu nomor HP-nya Mas Azka, tapi kan jarinya Mas Azka yang pegang. Pinjam dulu gitu. sidik jari. Sidik jarinya. Jadi itu. Bahkan dulu sebelum awal-awal itu bukan sidik jari aja. Mata retina juga di-scan. Tapi sekarang scan sudah nggak digunakan, tapi menggunakan sidik jari. Makanya seharusnya kebalik ya. Karena kalau masa COVID kayak gini mestinya scan mata lebih bagus. Ya. Tapi mesin-mesin absir masih menggunakan sidik jari. Oke, Omeng belum dibuatkan sama majikan, cuma ada paspor. Oke, Kang Omeng, untuk ini nanti bisa menggunakan cara yang tadi paspor. Enggak, dia sebagai penduduk yang mau tinggal di sini enggak. Kalau dia semua visit ya nggak apa-apa paspor. Ada border numbernya juga. Kalau belum dibuatkan igoma, sebetulnya igoma sekarang ini cepat dibuat dalam hitungan menit. Pertanyaannya majikannya mau nggak ngerjainnya? Online kok semuanya. Jadi minta aja ke majikan untuk diproses secepatnya. Sebenarnya gini, pasti majikan juga ngerti bahwasanya tawakal itu penting. Jadi bisa aja alasan ada yang kayak gini, igoma dibuatkan sama majikan tapi majikan simpan. Ada teman kita, minta nomornya aja. Teman kita di Hasa ya, di Al Hasa, itu dia kerja di Gahwa di Coffee. Udah 1,5 tahun. Igoma nggak dikasihkan sama pekerjanya, tapi dia disimpan oleh majikannya. Kemarin dia mau ke mesin abser, apa yang dikasih? Igoma apa? Cuman tulisan doang, bukan igoma, tapi nih nomor igoma kamu, katanya sebetulnya sama tanggal lahir kamu. Cuman itu doang yang dikasih oleh majikannya. Jadi coba Mas Omeng tanya sama majikan, igoma kamu ada enggak? Kalau misalnya enggak ada, bilang ini untuk install tawakalna dan abser. Minta nomornya. Kalau ke majikan ini udah minta nomornya aja kalau dia nggak mau ngasih. Oke? Untuk Pinkan Asya ini terima kasih banget ini informasinya. Saya pakai paspor, daftarnya pakai visitor. Di abser juga bisa pakai paspor, tapi waktu daftar masukin kata sandi minta diulang. Terus apa mungkin servernya yang bermasalah? Di server masalah. Oke, kok di abser. Oke, sip. Jadi makasih ya informasinya Pinkan Asia, ini penting banget. Kemudian walaupun punya igoma, tapi kalau punya igoma tetap gak bisa connect di mesin absennya, lur. Oke. Ini ada kasus lain lagi. Sebenarnya gini, yang saya tahu ya, ada lagi itu kadang-kadang yang masalah itu mesin absernya loh. Yang masalah itu mesin absernya. Jadi kalau misalnya contoh, kadang-kadang mungkin jari kita basah atau gimana ya, kadang-kadang kayak gitu. Oh, itu masalah verifikasi. Iya, di verifikasinya.
Kalau verifikasi memang gitu, kalau jari kita ada kotor atau rusak habis masak, habis motongin bawang gitu, terus ada gores-gores, kita nggak bisa. Si mesin scan itu nggak bisa membaca. Dan juga yang basah terus itu juga nggak akan bisa membaca jari kita. Jadi pastikan jari kitanya bersih, kemudian di mesinnya juga usahakan dipastikan juga bersih, seperti itu. Oke. Coba lagi silakan, walaupun punya Igoma. Oke. Assalamualaikum Reza. Assalamualaikum. Rahma Effendi. Waalaikumsalam. Oke, ada informasi hal-hal lainnya lagi para jalan yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita di grup BMISA. Tapi jadi begini ya, masalah tawakalna ini penekanan denda itu tidak ada ya buat kita ya. Iya, nggak ada. Kita tawakalna itu memang mandatory ya, memang diperlukan dan diharuskan, tapi bukan berarti kalau yang belum punya akun tawakalna itu diancam sanksi, enggak ya. Karena itu fungsinya hanya untuk syarat kalau kita mau masuk ke tempat umum, seperti mall, masjid, bahkan masjid sekarang sudah ada beberapa ya. Ya, masjid atau pasar atau lembaga atau kantor pemerintahan. Itu aja. Tapi kalau kita nggak ke sana ya bebas saja kita. Misalnya ada toko-toko kecil yang tidak mensyaratkan harus diperiksa tawakalnya, kita bisa belanja ke tempat tersebut. Tapi alangkah baiknya kita mempunyai akun tawakalna, karena kan kita pasti nggak bisa lepas dari kebutuhan untuk belanja ya. Ke pasar, ke mall, pasti kita akan ke sana. Kalau kita nggak punya akun tawakalna, kita nggak bisa masuk karena diperiksa. Kalaupun ada gangguan untuk 2 hari terakhir ini, insya Allah hari ini sudah mulai lancar dan segera aja. Terutama pagi-pagi ya, coba kalau mau bikin akunnya atau mau akses ke akun login ke akunnya itu langsung bisa lancar kalau pagi hari. Oke, ini ada penegasan dari Mas ayahnya Najwa bahwasanya itu pengalamannya Pak ayahnya Najwa, bahwasanya perpanjangan SIM ditolak, pernah absen untuk perpanjangan SIM ya, ditolak, alasannya katanya igomanya expired. Iya. Untuk urus SIM perpanjangan. Berarti ini kalau menurut aku sih abser di sini bukan abser untuk aktivasi abser. Mas Ayana Najwa ini punya abser tuh udah aktif punya Mas Ayana itu, tapi bermasalah itu bukan di absernya, tetapi di perpanjangan SIM-nya. Proses perpanjangan SIM. Semua proses elektronik yang terkait dengan absir, kalau igomanya expired tidak akan bisa di-approve, nggak akan disetujui. Contohnya perpanjangan SIM. Atau kita di akun bank aja, bank kita kalau kita punya mobil bank atau elektronik internet bank ya, yang di komputer atau di HP, kita kalau sudah expired itu ada peringatan, igoma Anda telah expired, habis masa berlakunya, harap diperbaharui. Sama dengan SIM, kita mau perpanjang SIM lewat absir akan ditolak karena tanggalnya sudah kadaluarsa dan harus diperbaharui. Seluruh aktivitas yang terkait dengan igoma kalau expired, pemerintah dengan mesinnya itu akan menolak otomatis. Tapi kayaknya kalau menurut aku mah Pak, igoma masih bisa dipakai untuk beli tiket Sabko. Kalau untuk yang kayak gitu mungkin ya, tapi yang terkait dengan identitas yang elektronik lah, yang online gitu nggak bisa. Ini ada pertanyaan dari Bundi. Assalamualaikum Mas, mau nanya aplikasi tawakalna buat apaan? Tadi udah jelas. Maaf karena saya belum tahu. Mungkin harus diulang lagi nih, kasihan. Tolong di ini ya persingkat. Enggak, diperhatikan pas Bundi nih mau jelaskan sama Pak Jalal. Pak Jalal ini buat apaan gitu? Buat apaan? Tawakal itu seperti paspor ya. Paspor itu kan kalau kita mau keluar negeri harus pakai paspor ya, di bandara diperiksa. Nah, kalau ini paspornya untuk lokal. Kalau kita mau masuk ke mall, ke pasar, ke kantor pemerintahan, bahkan sekarang masjid, kita nggak bisa masuk ke tempat-tempat tersebut kecuali setelah menunjukkan aplikasi tawakalna dan menunjukkan bahwa kita itu sehat. Bagaimana tahu sehat? Di aplikasi sehat, di aplikasi tawakalna tersebut muncul kode atau warna yang menunjukkan kita itu bebas dari virus corona, yang warnanya hijau muda itu. Kalau yang hijau tua itu berarti kita sudah pernah divaksin sebanyak 2 kali suntikan atau dosis yang sudah full, sehingga kita dianggap
tidak bermasalah atau boleh masuk ke tempat-tempat umum yang tadi saya sebutkan. Oh iya, bener. Ini lupa nih. Perlu disampaikan juga buat teman-teman semua ya. Jadi sebetulnya tadi kan banyak yang bilang, tawakalna untuk apa sih? Itu biar kita bisa masuk ke mall secara sederhananya ya, seperti itu. Sebetulnya nggak begitu juga loh. Nggak begitu Pak Jalal kan? Secara ya. Kenapa? Untuk Coba begini coba. Nih, kalau punya saya itu warnanya hijau, ya. Itu udah bebas mau kemana aja. Tapi buat teman kita yang install, pada saat install Tawakalna, kemudian dia tiba-tiba warnanya coklat kayak gini, pasti dia itu akan ditolak berat masuk kemana-mana. Bukan ditolak lagi, langsung diangkut ke rumah sakit. Kalau pas tiba-tiba nginstal, misal gini ya, pas nginstal nih adalah salah satu PMI ya, PMI kita. Nginstal kemudian munculnya, Pak, kok punya saya warnanya coklat. Wah, itu udah dipastikan. Nanti ini langsung akan diangkut oleh pemerintah Arab Saudi untuk diisolasi, di karantina seperti itu. Ada lagi nih yang warnanya kuning ya, kuning gimana nih? Menyatakan pengguna telah terpapar dan izin untuk mengambil tindakan pencegahan. Oke. Ini yang oranye, pengguna telah terpapar sesuai dengan data kementerian. Nah, ini yang ini juga nih, yang oranye. Yang warnanya apa ya? Ya oranye. Ini juga pada saat nginstal kemudian munculnya oranye ya. Itu bisa dipastikan tidak akan diizinkan untuk meninggalkan rumah. Dia harus stay di rumah. Tidak boleh kemana-mana. Seperti itu. Jadi aplikasi Tawakalna ini bisa dikatakan adalah aplikasi yang menjelaskan status kita sehat tidaknya berkaitan dengan corona. Itu mungkin apa juga depannya ya, itu sebenarnya sebagai status kesehatan. Jadi kadang-kadang bukan buat apa sih Tawakalna? Oh, biar kita bisa masuk mall. Belum tentu. Tergantung dari status kitanya, sehat apa tidaknya berkaitan dengan corona, seperti itu. Oke, wah, kasih teman-teman yang nggak punya igomah, dunia mereka semakin sempit. Enggak, ada solusinya. Kenapa harus sempit? Oke, solusinya gimana Pak? Jangan putus asa. Nggak boleh, sama Allah itu kita dilarang berputus asa. Gimana tuh? Maksudnya sempit itu karena nggak bisa kemana-mana gitu ya? Iya. Kalau nggak bisa kemana-mana, ya benar, karena kita nggak bisa diizinkan untuk ke lokasi-lokasi yang dijaga oleh security ya, seperti seperti mall atau lain sebagainya. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan sudah bisa order online. Jadi kalau butuh baju, butuh makanan, butuh minuman, pakai aplikasi online aja, ntar dianterin. Iya sih. Bahkan kalau pakaian komputer dan sebagainya pun bisa kita pilih dari online shopping ya, dari portal belanja online. Banyak kan kayak Suk udah nggak ada ya, diganti Amazon atau noon.com atau apa lagi tuh Joylik ya. Terus bahkan mall-mall supermarket seperti Lulu aja sekarang udah punya aplikasi online-nya, kita bisa belanja lewat online. Carrefour, Panda, kalau Matahari nggak ada ya. Matahari nggak ada ya. Ramayana itu Indonesia. Itu bisa lewat online, nggak perlu kita datangin. Jadi bahkan lebih mudah sebenarnya. Cuma duduk manis di rumah gitu ya. Iya. Tapi saya sarankan kalau memang belum ada igoma, nggak ada identitas, ya diproses lah. Mumpung masih ada kesempatan untuk proses. Saya pikir harus mulai taat hukum Pak Dudung. Iya. Masa selamanya hidup dalam sembunyi. Nah ini Mas Ayahi bilang, oke, syukuran Lur saran dan support masukannya, mantap mantul, salam sukses selalu untuk jenengan semua. Yang live jangan lupa seruput dulu kopinya biar tambah mia-mia. Kebetulan nih kopinya nggak ada. Ada kepala api. Ada kepala api. Kita mau sholat dulu sebenarnya. Oke, ya udah mungkin kita tutup aja dulu ya. Terakhir pesan dan Oke, barangkali ada masukan ini. Kebetulan saya sebagai pembuka, mungkin Pak Jalan nih ada hal-hal penting banget yang ingin disampaikan buat teman-teman PMI kita, khususnya yang ada BMSA. Insya Allah nanti ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya nggak? Ada lanjutannya untuk live berikutnya, kita bisa masih tetap Tawakalna ya. Barangkali ada yang mau nginstal Tawakalna pada saat kita live, kemudian silahkan mau ada kendala apa, bisa langsung tanya langsung saat instalasi aplikasi Tawakalna. Oke Pak Jalan, silakan pesan terakhir ya. Ini nasihat buat saya sendiri dan buat rekan-rekan PMI yang ada di Arab Saudi. Kita hidup di negara asing ini perlu memahami
bahwa kita harus taat hukum dan aturan yang berlaku yang ada di negara kita tinggali sekarang. Di antaranya taat hukum ini ya kita harus memiliki dokumen dan identitas yang diakui oleh negara yang kita tinggali sekarang. Maka alangkah baiknya teman-teman yang sekarang sudah terlanjur tidak memiliki igoma, tidak mempunyai dokumen lengkap untuk izin tinggal di Saudi, masih ada cara dan jalan insya Allah untuk memperbaharui lah, untuk memperbaiki dokumen tersebut. Insya Allah kata orang menjaddah wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh insya Allah akan menemukan jalannya. Jadi jangan sampai nggak ada niat untuk memutihkan ya dokumen atau memperbaiki identitas kita selama tinggal di negara perantauan ini. Itu saja. Salam dari Damam, semoga bermanfaat dialog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak Jalal. Terima kasih Pak Jalal atas nasihatnya ya, maido hasanah kata orang-orang sana mah gitu. Oke, buat teman-teman terima kasih, jaga kesehatan ya, jaga jarak, usahakan dan taati aturan. Insya Allah kedepannya akan ada live lagi dengan tema yang lain atau mungkin tema yang sama tentang tawakalna, karena tawakalna ini masih hangat-hangatnya ini dan absurd ya, absurd. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.